Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Anggreni Kristianto dengan NIM 72114191197 dari Rombel Akuntansi B 2019. Saat ini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 1 mengenai dasar-dasar Sistem Informasi Manajemen. Sejarah komputer. Komputer telah digunakan untuk aplikasi bisnis sejak pertengahan tahun 1950-an. Komputer yang pertama kali dipasarkan secara luas oleh Univac 1 yang pertama kali dipasang di Biro Sensus Amerika Serikat pada tahun 1951 dan kemudian di General Electric pada tahun 1954. Komputer mini yang ukurannya lebih kecil daripada mainframe-mainframe besar dan populer di kalangan pengguna ilmiah muncul tahun 1970-an. Kemudian komputer mikro muncul di awal tahun 1980-an. Sejarah sistem informasi. Tinjauan mengenai sejarah sistem informasi mencakup peninjauan kembali pada bagian peranti keras telah mengalami evolusi dan bagaimana penerapannya dari waktu ke waktu. Dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital untuk tujuan umum pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras telah mengalami berkali-kali lipat kenaikan kecepatan dan kapasitas yang juga disertai dengan pengurangan ukuran secara dramatis. Dalam waktu yang sama, aplikasi komputer juga mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dari para pemecah masalah lainnya. Selanjutnya, evolusi peranti keras komputer. Komputer yang kita kenal sekarang dapat dilacak kembali ke sebuah mesin yang disebut Electronic Numerical Integrator dan Calculator atau ENIAC, yang dikembangkan pada tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert. ENIAC adalah pendahulu dari Univac 1 Remington Rand yang merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas. Komputer berukuran kecil. Selama tahun-tahun awal komputasi, di kebanyakan perusahaan departemen komputer memonopoli komputer. Para pengguna tidak diperkenankan untuk mengakses komputer yang disimpan di sebuah fasilitas pusat komputasi. Para pengguna harus mengkomunikasikan kebutuhan informasinya kepada spesialis informasi, yaitu analis sistem, programmer, database, spesialis jaringan, dan webmaster. Karena kepopuleran komputer, para spesialis informasi menjadi semakin sulit mengikuti permintaan, dan pengguna mulai meminta akses data berbasis komputer tanpa harus melalui spesialis informasi. Akhirnya diciptakanlah komputer berukuran lebih kecil. Sistem skala yang lebih kecil pertama kali disebut komputer mini, yang ditunjukkan untuk organisasi kecil. Kemudian komputer mikro yang dapat dimiliki oleh setiap individu pun telah diciptakan. Berikutnya adalah hukum Moore. Istilah hukum Moore dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul tahun 1960-an. Pada awalnya, hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pada tahun 1970-an, tingkat pelipat gandaan telah meningkat menjadi 18 bulan, suatu tingkat yang berlangsung sampai saat ini. Arti hukum ini bagi para pengguna adalah bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Dampak hukum Moore akan sulit diterima oleh banyak orang. Para manajer yang tidak dapat memahami implikasi di atas seringkali akan dipaksa untuk bereaksi terhadap perubahan dalam teknologi informasi sebagai ganti dari merencanakan untuk menghadapinya dan menggunakan perubahan tersebut sebagai suatu keunggulan kompetitif. Selanjutnya, evolusi di bidang aplikasi komputer. Sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan terdiri dari sumber-sumber daya berwujud bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Sedangkan sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sistem fisik perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Suatu sistem informasi juga merupakan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem yang benar-benar tertutup tidak akan berinteraksi dengan konsumen, manajer, atau siapapun yang menjadi perhatian dari pengembang dan pengguna sistem informasi. Sistem pemrosesan transaksi. Sebelum komputer ada, sistem virtual perusahaan adalah kombinasi dari proses manual, mesin-mesin pembukuan yang digerakkan oleh kunci, dan sistem kartu berlubang yang memproses data perusahaan.
Sistem berbasis komputer pertama disebut Sistem Pemrosesan Data Elektronik atau EDP. Belakangan ini istilah Sistem Informasi Akuntansi mulai dikenal. Kini sistem pemrosesan transaksi merupakan istilah yang telah umum. Sistem ini berbagi satu ikatan yang sama di mana mereka memproses data yang mencerminkan aktivitas perusahaan. Berikut adalah gambar model dari sistem pemrosesan transaksi. Input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan berada di bagian bawah. Data dikumpulkan dari semua sistem fisik dan lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam basis data. Peranti lunak pemrosesan data mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu-individu dari organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Informasi adalah data hasil pemrosesan yang memiliki makna, biasanya menceritakan suatu hal yang belum diketahui oleh pengguna. Selanjutnya, Sistem Informasi Manajemen atau SIM. SIM didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menggunakan informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna SIM biasanya terdiri atas entitas-entitas organisasi formal perusahaan atau subunit anak perusahaannya. Informasi yang diberikan SIM menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya dilihat dari apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. SIM akan menghasilkan informasi ini melalui penggunaan dua jenis peranti lunak. Yang pertama, peranti lunak membuat laporan yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Yang kedua adalah model matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Berikutnya adalah sistem kantor virtual. Pada tahun 1964, teknologi komputer telah diterapkan pada tugas-tugas kantor ketika IBM memperkenalkan sebuah mesin tik elektronik yang memiliki kemampuan mengenali pita magnetik. Mesin tik tersebut dapat menyimpan materi yang diketik di pita magnetik dan mengeluarkan kembali materi tersebut bila mana dibutuhkan. Aplikasi ini disebut pengolah kata. Ini adalah awal dari otomatisasi komputer, yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Aplikasi tambahan lainnya meliputi surat elektronik, surat suara, kalender elektronik, konferensi audio, konferensi video, konferensi komputer, dan faksimiles. Sistem ini awalnya sederhana dan bersifat administratif, namun kini mereka biasanya disebut sebagai suatu sistem produktivitas pribadi. Manajer menggunakan teknologi untuk melakukan pengelolaan sendiri atau sebagian tugas-tugas administrasi yang tadinya membantu manajer di tahun 1960-an. Kemampuan aplikasi otomatisasi kantor untuk dapat dilakukan di mana saja telah melahirkan konsep kantor virtual, yaitu melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Berikutnya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS. Beberapa sistem informasi manajemen mengalami kegagalan, dan kegagalan ini telah meyakinkan para spesialis informasi bahwa harus ada cara lain yang dapat membantu para pihak pencari pemecah masalah mengambil keputusan. Namun, baru tahun 1971 istilah sistem pendukung pengambilan keputusan atau DSS dicetuskan. DSS adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Satu contoh adalah DSS dirancang untuk membantu seorang manajer penjualan menentukan tingkat komisi terbaik bagi para penjualnya. DSS mengambil pendekatan jarak jauh dan dalam memecahkan masalah. Berbeda dengan SIM yang mengambil pendekatan jarak dekat dengan memberikan informasi bagi sekelompok besar pencari pemecahan masalah dalam rentang masalah yang luas. Berikut ini adalah gambar model DSS. Pada bagian atas diagram adalah 3 sumber informasi yang diberikan kepada pengguna basis data relasional, basis pengetahuan, dan basis data multidimensional. Output DSS awalnya dihasilkan dari suatu basis data relasional dan mencakup laporan berkala dan khusus serta output dari model-model matematis. Berikutnya ditambahkan kemampuan dukungan keputusan kelompok melalui peranti lunak yang berorientasi pada kelompok yang disebut grouper. Grouper memungkinkan DSS bertindak sebagai suatu sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Berikutnya adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi, SIM, dan DSS pada dasarnya muncul sebagai respon atas kebutuhan yang berbeda-beda. Selama tahun 1990-an, perusahaan-perusahaan mulai melihat keuntungan yang diberikan dari mengintegrasikan ketiga sistem ini, sehingga mereka akan berfungsi sebagai satu unit yang terkoordinasi. Mereka menyebut produk mereka sebagai Sistem Perencanaan Sumber Daya Usaha atau ERP.
ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam setiap basis data organisasi. Pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep SIM, penekanan akan bergeser dari data menuju informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Sistem dikembangkan secara spesifik sebagai dukungan dalam memecahkan masalah. Meskipun istilah sistem informasi manajemen terdengar kebalikannya, manajer bukanlah satu-satunya pemilik SIM. Non-manajer dan staf profesional merupakan pula hasil output. Berikutnya ini adalah gambar tingkat-tingkat manajemen. Teoretikus manajemen Robert N. Anthony memberikan nama untuk 3 tingkat manajemen, utama, puncak, menengah, dan rendah. Tingkat pertama seringkali disebut pada tingkat perencanaan strategis. Lalu kemudian di tingkat kedua ada tingkat kendali manajemen, karena manajer tingkat menengah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Kemudian di tingkat terendah ini disebut tingkat kendali operasional, karena disinilah operasi perusahaan benar-benar terjadi. Selain tingkat organisasi, manajer dapat ditemukan di berbagai area bisnis. 3 area bisnis tradisional adalah pemasaran, produksi, dan keuangan. Belakangan ini, 2 area tambahan telah dianggap memiliki arti yang cukup penting, sumber daya manusia dan layanan informasi. Gambar ini mengilustrasikan bagaimana manajer dapat dikelompokkan menurut tingkat dan area bisnis di dalam sebuah perusahaan manufaktur. Selanjutnya, peran manajerial. Henry Mintzberg, seorang profesor, membuat kerangka rinci yang terdiri atas 10 peranan manajerial yang dimainkan oleh manajer, yang melibatkan aktivitas-aktivitas interpersonal, informasional, dan keputusan. Peranan-peranan ini ditampilkan dan didefinisikan dalam tabel berikut. Fungsi-fungsi manajemen dan peranan manajerial ini dapat menjadi kerangka yang bermanfaat ketika merancang sistem informasi untuk mendukung manajer ketika mereka mengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya adalah tahap-tahap pemecahan masalah. Herbert A. Simon, ilmuwan manajemen, mendapatkan pengakuan karena mendefinisikan 4 tahapan dasar pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, aktivitas pemilihan, dan aktivitas peninjauan yang dijelaskan dalam slide berikut. Yang terakhir mengenai masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Komputer dan komunikasi juga akan mengalami penggabungan. Telepon genggam kini memiliki browser, email, dan kemampuan foto serta fitur-fitur penyuntingan. Kemajuan-kemajuan ini mengindikasikan bahwa di masa depan komputasi akan rendah biaya, berukuran kecil, bergerak, dan terhubung. Untuk mengambil keuntungan dari segala kemungkinan ini, manajer harus belajar untuk menerapkan sistem informasi ke dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.